Tanpa berlama, kita segera mendapatkan informasi dari pemaparan Penatua Dr. Joni Pabisa, Master Pendidikan. Dengan kasih kami persilakan. Oke, terima kasih. Selamat malam, salam kudus untuk semuanya. Jadi kalau tadi Pendeta Harold mengatakan kecil, sebenarnya saya lebih kecil Pendeta Harold. Karena kalau Pendeta Harold dan dua pembicara sebelumnya itu semuanya sudah selesai S2-nya, bahkan dua pembicara pertama kita itu sudah selesai S3-nya gitu. Saya ini baru mau selesai S2-nya. Gitu. Masih kuliah dan di semester akhir di Sekolah Tinggi Teologi Kataros di Bekasi gitu. Kampus kami kecil juga, tetapi visinya besar gitu. Dan saya salah satu mahasiswa di semester akhir. Pertama, saya bersyukur sekalipun banyak orang-orang pinter ya yang bicara tentang Alkitab dan kemudian kita menemukan bahwa apa yang mereka bicarakan itu ternyata ada juga perbedaannya. Dan perbedaan yang terjadi itu saya lihat itu hanya dalam tataran konsep, dalam tataran cara berpikir, dalam ucapan, atau lebih dalam lagi mungkin berbeda bahan ajar, berbeda buku saku, gitu ya, dan kemudian berbeda keberpihakan pada kepustakaan-kepustakaan yang digunakan, dan kemudian berbeda dalam hal-hal empirikal lainnya. Tetapi walaupun berbeda, saya bersyukur karena ternyata Alkitab tidak pernah berubah, walaupun banyak perbedaan-perbedaan di antara orang-orang yang belajar tentang Alkitab. Itu poin penting. Betapa hebatnya Alkitab tidak bisa berubah oleh kepintaran ataupun kehebatan manusia. Dan kemudian yang kedua, ini sesuatu yang membuat saya cukup prihatin ya. Karena ternyata semakin modern kita bergerak di dunia yang semakin canggih ini, ternyata kita seringkali menyampaikan sesuatu yang merupakan doktrin yang sesungguhnya bukan berdasarkan doktrin Alkitab. Doktrin yang sesungguhnya semakin tenggelam. Mengapa? Karena banyak misalnya orang berkhotbah. Banyak dia khotbahkan itu sebuah doktrin yang sesungguhnya lahir dari opini. Jadi dia menyampaikan dalam khotbahnya, dalam pengajarannya, tetapi sesungguhnya itu bukan doktrin yang sebenarnya, tetapi itu dia klaim sebagai doktrin walaupun lahir dari opini dia. Itu pertama. Yang kedua, ternyata juga banyak doktrin yang terlalu berani diajarkan, sesungguhnya itu bukan doktrin yang sebenarnya, karena yang dia ajarkan itu lahir dari hipotesis-hipotesis. Jadi baru hipotesis-hipotesis, dan entah kapan berhenti hipotesis itu, dan itu kemudian diajarkan sebagai doktrin. Itu dua hal sebagai pembuka di dalam materi saya tentang kajian kritis, potensi kebingungan di kalangan orang awam mengenai predestinasi. Saya sangat meyakini bahwa saudara-saudara yang bukan menjadi pembicara, termasuk saya orang awam, saya sebut saja begitu, kalau mendengar, maka kita mungkin mulai bingung ini. Mana yang saya pilih ya? Pendeta Harold kah? Gitu ya. Yang kemudian mengklaim bahwa predestinasi itu bukan ajaran Alkitab, ataukah yang disampaikan oleh Pak Dr. Okto, ya, ataukah yang disampaikan oleh Pendeta James? Saya tidak perlu menjawab karena memang
Saya yakin di antara kita banyak yang bingung. Baik, kita mulai dari definisi. Orang awam mungkin akan sulit sekali membedakan kedua pandangan ini. Karena kata predestinasi sering dianggap sebagai takdir yang pasti. Sama dengan pernyataan dari Pendeta Harold tadi. Pada predestinasi tunggal, itu juga sudah dikenalkan oleh pembicara kedua, fokusnya adalah pada kasih Allah, sedangkan predestinasi ganda disampaikan juga oleh pembicara kedua, terlihat lebih tegas dan bisa dianggap lebih keras karena melibatkan tindakan aktif Allah dalam menghukum. Kita lanjut. Saya tidak perlu menjelaskan ulang tentang definisi, tetapi saya langsung mau menyampaikan potensi kebingungan lainnya. Kebingungan terhadap mazhab, saya sebut saja begitu dalam tanda kutip, predestinasi tunggal, manusia itu tidak maha tahu. Siapa yang dipilih untuk diselamatkan? Manusia tidak tahu. Kapan tahunya? Ya Injili dulu. Ini poin pentingnya. Kita bisa saja mengatakan dipilih sebelum percaya atau percaya dulu lalu dipilih, tapi kita tidak tahu. Sebenarnya kita tidak bisa tahu. Ya, kita tidak memiliki pengetahuan karena kita tidak mau tahu. Nanti setelah kita injili, baru dia bertobat, baru kita bilang, yuk dipilih. Gitu kan? Apakah yang menolak pemberitaan saat itu bisa diklaim pasti binasa atau pasti dihukum? Tidak bisa. Berpotensi ada kesan pemilihan bertahap oleh Allah. Kalau hari ini tidak, besok injili lagi. Injili lagi. Siapa tahu nanti mereka bisa percaya. Masalahnya, ini memberikan kesan Allah tidak konsisten. Itu kebingungan berikutnya. Bagaimana dengan predestinasi ganda? Potensi kebingungannya adalah, siapa yang dipilih untuk diselamatkan? Jawabannya sama, tidak tahu. Siapa yang dipilih pasti binasa atau dihukum? Juga tidak tahu. Kapan kita bisa tahu? Yang diselamatkan, yang dihukum, ya injili dulu. Kalau terima, itulah yang dipilih untuk diselamatkan. Kalau menolak, berarti itulah yang dipilih. Pasti binasa atau dihukum. Sehingga demikian perbedaannya pada tataran konsep. Itu yang saya bilang tadi di awal. Lanjut. Kebingungan berikutnya aspek teologis, kasih karunia dan kehendak bebas. Ada penjelasan saya terkait dengan predestinasi tunggal dan kemudian predestinasi ganda. Saya mau langsung saja menyampaikan kebingungan, potensi kebingungan dari aspek ini. Yaitu, di kalangan orang awam, konsep ini bisa memunculkan pertanyaan tentang peran manusia dalam keselamatan. Apakah mereka memiliki pilihan dalam menerima keselamatan? Ataukah segala sesuatu telah ditentukan sepenuhnya baik untuk selamat atau binasa? Ini bisa menciptakan kebingungan mengenai bagaimana seseorang bisa memilih untuk percaya atau berbuat baik jika nasibnya sudah ditentukan. Kebingungan dari aspek dampak sejarah dan tradisi gereja. Potensi kebingungannya adalah begini. Orang awam mungkin tidak menyadari perbedaan teologis yang lebih halus antara denominasi yang menganut salah satu pandangan predestinasi tunggal atau predestinasi ganda. Lalu kemudian tambah satu lagi yang disampaikan oleh Pendeta Harold tadi, bahwa predestinasi bukan ajaran Alkitab. Kebingungan dapat muncul ketika mereka mendengar pandangan berbeda. Nah ini, mereka menjadi bingung ketika para pemimpin gereja memberikan pandangannya yang kemudian bisa memperumit pemahaman mereka tentang bagaimana predestinasi dihubungkan dengan ajaran keselamatan yang mereka terima. Dengan demikian menjadi tanda awas untuk para pemimpin. Menjadi tanda awas ketika mereka menyampaikan tentang hal ini. Aspek pemahaman tentang sifat Allah. Predestinasi tunggal, ketidakjelasan bisa muncul ketika orang awam mencoba memahami bagaimana Allah yang penuh kasih dapat memilih
untuk menghukum beberapa orang sejak kekekalan. Itu persoalan pada predestinasi ganda. Ini seringkali melahirkan pertanyaan tentang keadilan ilahi dan kehendak bebas manusia. Potensi kebingungannya adalah orang awam bisa mengalami dilema dalam memahami bagaimana Allah yang adil dan penuh kasih bisa secara aktif memilih beberapa orang untuk diselamatkan dan yang lainnya dipilih untuk dihukum. Kebingungan ini dapat diperburuk oleh cara pandang ini diajarkan di gereja atau di lingkungan mereka, terutama jika tanpa penjelasan mendalam mengenai sifat-sifat Allah. Aspek peran gereja dalam mengatasi kebingungan. Gereja memiliki peran penting dalam membantu jemaat dalam memahami perbedaan antara kedua konsep. Saya tambahkan satu, ketiga konsep. Terima kasih Pendeta Harold menambahkan pada slide ini. Tunggal, ganda, dan bukan ajaran Alkitab. Itu tiga konsep. Penjelasan yang komprehensif dan dialog terbuka bisa mengurangi kebingungan. Terima kasih untuk Grace Ministry sudah memfasilitasi ini. Dan itu adalah salah satu cara untuk bisa mengatasi kebingungan. Namun, tidak semua gereja memberikan penekanan yang sama terhadap ajaran tentang predestinasi. Inilah yang membuat kita akhirnya Bhinneka Tunggal Ika. Gitu kan? Kita menjadi beragam. Tidak apa-apalah, beragam itu juga kekayaan kan? Kalau dalam bahasa kekinian, dalam bahasa kenegaraan, kita berbeda-beda itu keberagaman, kekayaan. Jadi kalau semakin banyak yang berbeda-beda, sikapi saja sebagai keberagaman, kekayaan yang bisa membuat Indonesia ini lebih cepat dijangkau oleh Injil, gitu ya. Jangan kemudian membuat yang beragam ini kemudian jadi satu. Nantilah kalau ada pengangkatan gitu, kita jadi satu gitu, ya. Kalaupun terangkat. Potensi kebingungan. Jika gereja atau pemimpin rohani tidak memberikan penjelasan yang memadai atau tidak mengklarifikasi istilah teologis dengan tepat, termasuk predestinasi, kebingungan di kalangan orang awam bisa semakin meningkat. Perbedaan ajaran antar gereja juga dapat menambah kompleksitas dalam memahami doktrin predestinasi ini. Apa simpulannya? Untuk mengurangi kebingungan, gereja dan para pemimpin, saya lupa ya, minta maaf ini Pak Walda. Gereja, Grace Ministry, sambung saja begitu ya. Dan para pemimpin rohani perlu menjelaskan dengan hati-hati perbedaan mendasar antara predestinasi tunggal, predestinasi ganda, dan predestinasi yang bukan ajaran Alkitab. Sambil menjawab pertanyaan yang berkaitan dengan kehendak bebas, kasih, dan keadilan Allah. Serta apakah ada peran manusia dalam keselamatan? Ya, kalau saya, ya secara pribadi, Efesus 2 ayat 8 dan 9 jelas sekali. Gitu ya. Dialog yang terbuka dan pendidikan yang berkesinambungan tentang doktrin predestinasi sangat penting untuk menghindari kesalahpahaman yang bisa berdampak pada keyakinan iman jemaat. Yang kedua, rekomendasinya. Karena saya berada di masa dispensasional, ya, Kisah 9:13 gitu ya, maka saya memberikan rekomendasi ini. Perlu mempertimbangkan pandangan kelompok dispensasional, Kisah 9 dan Kisah 13. Walaupun 9 dan 13 ada yang mencoba menyatukan. Gitu ya. Kalau kami di pemerintahan jelas itu. Ya, apakah dimulai 9 dan 13. Tapi pada kesempatan ini saya tidak akan putuskan di mana. Nanti kita bicara dalam ruang kuliah di IPDN. Baru saya bilang itu. Gitu ya. Yang menekankan pentingnya memahami keselamatan dalam konteks dispensasional. Kelompok ini mengajarkan bahwa dalam dispensasi kasih karunia yang dimulai setelah panggilan Paulus, keselamatan tersedia bagi semua yang percaya. Sehingga menggeser fokus dari ketetapan predestinasi kepada tanggapan individu terhadap Injil. Contoh dalam Roma 10 ayat 9 dan 10. Dengan penekanan pada pemisahan Israel dan gereja, serta penggunaan penafsiran literal, kelompok ini dapat menghindari kebingungan teologis
yang sering muncul dalam diskusi predestinasi. Saya ingin mengingatkan kembali, manusia itu tidak tahu, kita tidak tahu siapa yang diselamatkan. Kapan kita tahunya? Ya setelah kita injili. Apakah yang menolak pemberitaan saat itu bisa diklaim pasti binasa? Kita juga tidak bisa. Dan akhirnya kita akan bilang, ayo kita injil lagi. Kemudian saya mengingatkan lagi bahwa siapa yang dipilih untuk diselamatkan menurut presidensi ganda itu juga jawabannya kita tidak tahu. Siapa yang dipilih pasti binasa juga kita tidak tahu. Kapan tahunya ya kita injili. Kalau terima, diselamatkan. Kalau menolak, berarti itulah yang dipilih pasti binasa. Dengan demikian, titik temunya sebenarnya di sini. Titik temu antara predestinasi tunggal, predestinasi ganda, pandangan dispensasional, kemudian predestinasi bukan ajaran Alkitab, dapat ditemukan dalam penekanan bersama. Sebenarnya ada beberapa ya, saya cuma ambil satu contoh aja. Dalam catatan saya beberapa, tapi kemudian saya diskusi dengan Pak Walda, saya ambil saja yang ringan-ringan deh, supaya tidak membuat uh, audiens ini semakin bingung. Nah, titik temunya di sini. Penting pemberitaan Injil sebagai sarana Allah untuk menyampaikan keselamatan kepada dunia. Kesempatan bagi setiap individu untuk merespon Injil melalui pengakuan dan kepercayaan kepada Yesus Kristus. Kebutuhan akan penginjilan aktif oleh gereja dan orang percaya untuk menjangkau mereka yang belum mendengar kabar baik. Sehingga demikian, titik temu kita sebenarnya dalam perbedaan adalah, ayo menginjil dulu. Ayo kita katakan kepada orang lain tentang bagaimana Yesus telah mati di kayu salib, kemudian dikuburkan, bangkit pada hari yang ketiga. Berita yang sangat penting itu kita sampaikan pada mereka, sehingga mereka bisa mengaku dengan mulut. Kalau mengaku dengan mulut itu proklamasi. Ya, jadi mengaku dengan mulut itu menjadi syarat penting itu. Mengaku dengan mulut kesediaan untuk menderita karena percaya. Kesediaan untuk dikucilkan karena percaya. Tapi banyak orang kan yang diam-diam saja gitu. Alkitab bilang harus mengaku dengan mulut. Dan kemudian menerima Yesus dalam hati sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Meskipun terdapat perbedaan dalam pemahaman teologis mengenai bagaimana Allah bekerja dalam penyelamatan manusia, semua sepakat. Tiga pembicara sebelumnya sepakat. Saya yakin kita juga sepakat. Termasuk saya di dalamnya sepakat. Bahwa pemberitaan Injil dan respon iman individu adalah kuncinya. Kita mau bicara teori apa saja, pandangan apa saja. Kalau Injil tidak diberitakan, no. Dan kemudian tidak ada respon dari orang yang mendengarkan. Bagaimana mereka mau percaya kalau mereka tidak mendengar? Itu adalah kuncinya. Setiap manusia diberi kesempatan untuk mengaku dengan mulut dan percaya dalam hati. Roma 10 ayat 9-10. Sehingga dia dapat menerima keselamatan yang ditawarkan melalui Yesus Kristus. Saya akan mengakhiri penyampaian saya ini dengan pantun ya. Di pagi hari burung berkicau. Bilang dong mantep gitu. Ulang. Ya, paling tidak Pak Walda yang bilang mantep ini. Di pagi hari burung berkicau. Mantap. Cakep. Menyambut mentari bersinar ceria. Mantap. Hati yang tenang selalu bersyukur. Mantap. Damai di jiwa bahagia selamanya. Mantap. Langit biru awan berarak. Mantap. Angin sepoi membawa sejahtera. Iman yang kuat hati tak goyah. Hidup pun damai penuh sukacita. Jangan bakalai. Begitu ya. Mantap. Mari kita rukun-rukun saja. Tuhan Yesus memberkati. Terpujilah Aduh, Kristus. luar biasa. Terima kasih. Terima kasih Dr. Joni Pabisa yang sudah mempresentasikan. Saya teringat ada satu orang pelayan juga di Grace Ministry mengatakan begini. Kalau kita melihat ibu-ibu, kalau kupas bawang, itu biasanya kupas bawang hanya 5 menit. Tapi kalau kupas kehidupan orang, itu bisa sampai 15 menit. Ya. Nah, lidah ini tidak bertulang. Tetapi ketika kita mau menginjil, terkesan seperti ada tulang, sehingga sulit untuk menyampaikan Injil keselamatan. Nah, jadi saya pikir, Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang kekasih, kita sudah selesai di dalam pemaparan dari keempat narasumber kita yang pakar-pakar di dalam
teologi ya, sehingga kita tentu dapat menikmati bagaimana kuasa dari Allah kita yang tentunya ini juga menjadi bagian di dalam pembelajaran hidup kita ke depan. Baik Bapak Ibu Saudara-saudara, kita akan mendengar beberapa waktu ke depan ini diskusi dari para pembicara kita, dan waktu pertama saya berikan terlebih dahulu untuk Pak Dr. Oki Oto-Oto mau mengkonfirmasi atau mau menanyakan kepada siapa untuk waktu 3 menit ke depan. Silakan, Pak. Hai, Assalamualaikum. Ya, terima kasih Pak Moderator dan terima kasih untuk para pembicara yang sudah saling melengkapi satu dengan yang lain. Saya pikir pembahasan mengenai predestinasi bisa kita lihat dan masing-masing memberikan kontribusinya, mengucap syukur sekali. Saya pikir saya tidak ada pertanyaan karena saya melihat bahwa masing-masing kita tetap ada di dalam kasih karunia Allah, dan bagaimana kita merespon akan kasih karunia ini, saya pikir semua kita ada di dalam ranah itu, ya, sehingga tidak ada lagi yang sebenarnya perlu diperdebatkan. Ya. Mungkin ada tekanan-tekanan yang mungkin kurang di satu sisi sehingga mengakibatkan kesalahpahaman ya di dalam menanggapi penjelasan seseorang itu tadi. Ya juga ini satu teologi yang itu tadi sangat rumit gitu ya. Dianggap rumit, dianggap untuk orang-orang pintar, sehingga mungkin ada kekurangan juga dari kita-kita termasuk saya dalam menjelaskan sesuatu yang rumit ini. Ya, sama seperti kompatibilis ini dianggap rumit karena ada sifat-sifat Allah, ada tindakan Allah, tetapi juga ada tindakan manusianya di dalam situ, sehingga bagaimana mengkolaborasi semuanya itu yang kemudian harus hati-hati supaya kemudian tidak pincang di dalam memaparkan penjelasan mengenai predestinasi yang memang sifatnya alkitabiah ini begitu ya. Nah, itu mungkin dari saya. Terima kasih Pak Moderator. Oke, baik. Terima kasih Pak Oki. Saya pikir Pak Oki hanya mempertegas saja dari pembicaraan ketiga narasumber yang lain. Bapak Ibu Saudara-saudara, nanti sebentar setelah keempat narasumber ini berdiskusi, saya akan buka ruang untuk bertanya. Selanjutnya Pak Pendeta Dr. James Damping, silakan mau bikin penegasan lagi atau ada hal yang lebih substantif, silakan. Atau ingin menanyakan sesuatu ke narasumber yang lain, silakan. Ya, terima kasih kawan-kawan juga yang sudah menyampaikan pendapat. Tapi saya coba letakkan kembali acara malam hari ini kita selenggarakan itu sebenarnya sambungan dari materi saya pada hari Minggu dengan pendekatan biblika yang saya gunakan, karena itu dibatasi pada Efesus 1. Efesus 2 pun saya dengan cepat-cepat. Saya berharap tanggapan-tanggapan dari Bapak itu kaitan dengan materi itu gitu ya. Jadi bukan membahas predestinasi memang secara umum, secara luas. Karena pada umumnya juga yang disampaikan oleh Pak Harold, Pak Joni, itu posisi saya juga ada di situ ya. Maksudnya bapak-bapak itu melakukan strawman. Jadi kalau itu ditujukan ke saya, tapi mungkin bukan ditujukan ke saya. Kalau ditujukan ke saya, strawman itu. Iya. Jadi memukul orang-orangan gitu ya. Iya. Yang sebenarnya bukan posisi saya. Saya tidak meniadakan percaya gitu ya. Karena penjelasan Efesus 1 sampai kepada percaya gitu kan. Orang beriman. Cuma memang ada karya Roh Kudus itu.
seperti pandangan Becker gitu, dan pandangan juga Walford ya, tokoh dispensasional. Bahkan John Feinberg itu tokoh dispensasional ya. Cuma kalau Feinberg itu kan dia ke klasik dispensasional atau kayak Chris Marantika. Tapi Becker, coba baca lagi mungkin pandangan Becker bahwa dia mengakui adanya predestinasi. Jadi predestinasi bukan ajaran yang ada di Alkitab, gitu ya. Entah mau pakai istilah apa, kalau mau disangka istilah penentuan lebih dahulu, penetapan lebih dahulu. Yang jelas bahwa dalam kekekalan Allah memilih gitu kan, dan Allah menentukan, menetapkan gitu. Saya mengira bahwa kalau ada hal perbedaan di dalam pemahaman Efesus 1, mungkin Pak Moderator yang tidak mengarahkan pembicara ya, yang lain. Saya berpikir gitu, bahwa karena itu yang ditanggapi di grup, maka sebaiknya memang kita mainkan yang ada di Efesus 1, Efesus 2 kan. Nah, kalau ke bagian-bagian lain itu mungkin juga bisa ada forum lain, dan pada dasarnya penjelasan dari Pak Harold itu ya, itu saya tidak meniadakan semuanya itu ya. Itu ada dalam teologi predestinasi gitu ya. Tapi kalau memang itu ditujukan kepada apalagi predestinasi ganda, nah saya bukan pada posisi predestinasi ganda ya. Kalau mungkin single ya mungkin saya single, walaupun mungkin bisa ada varian dengan tokoh-tokoh lain. Ya, tetapi saya mirip Becker saya kira gitu ya. Tetapi pendekatan saya memang di hari Minggu itu bukan, saya bahkan tidak menyebut nama-nama tokoh, nama-nama aliran, tetapi memang teologi biblika. Kenapa? Karena memang seperti yang saya bilang di awal, bahwa kalau kita menggunakan metode proof text, maka apa saja kita mau bilang ada ayatnya gitu ya. Apa saja kita mau bilang itu ada ayat. Bahkan ajaran yang mungkin menyimpang dari doktrin tradisional ya, teologi ortodoks ya, kayak bidat-bidat, itu ada ayatnya. Walaupun dapat dipastikan ayat-ayat itu keluar dari konteks gitu. Kayak misalnya gerakan Saksi Yehova kan, menggunakan ayat-ayat seperti 1 Korintus 8 ayat 5, kemudian menghubungkan itu dengan Keluaran pasal 7, Musa diangkat menjadi Allah bagi Firaun. Ada banyak Allah di sorga dan di bumi. Kalau lihat konteksnya, sebenarnya mereka itu melakukan cocokologi itu, yang sebenarnya memperkosa ayat 1 Korintus 8 itu kan, itu pandangan dari penyembah berhala, para pagan. Ada banyak Allah di sorga, di bumi, dan di sorga, dan memang Saksi Yehova menempatkan Yesus sebagai salah satu dari Allah itu yang disembah gitu. Nah, jadi kalau saya kira kita menggunakan metode topikal, yang saya percaya Bapak-Bapak tadi juga berbicara, tentu sudah melalui satu proses penyelidikan, dan saya menyetujui ya, kayak Pak Harold mengutip Yohanes 3 ayat 16, Roma 8, ya memang seperti itu. Cuma bagaimana menjelaskan kaitan dengan Efesus 1. Ya, jadi seringkali kita melakukan strawman, falasi, yaitu kita memukul orang-orangan yang sebenarnya bukan posisi. Kalau saya dianggap yang harus dikritisi karena saya menyampaikan materi di hari Minggu malam, kecuali memang ini predestinasi dalam arti umum gitu ya. Kalau dalam arti umum oke, gitu ya, termasuk tadi Pak Oki menyinggung ada predestinasi ganda tunggal dari bapak-bapak gereja, ya silakan kita kritisi itu kan. Nah, cuma saya memang mengajak pada malam materi saya waktu Minggu itu, memang mengajak kita, ayo kita coba mulai memperhatikan topik yang menjadi perdebatan ini, tapi coba kita gumuli secara biblikal. Kalau secara biblikal, maka kita tidak boleh topikal gitu ya, harus biblikal memang. Jadi teks itu harus dikaji dalam konteks gitu. Dan kita mulai dengan konteks dekat itu. Entah rentang konteks dekat itu satu pasal atau satu kitab, yang penting jangan lompat dari pasal 1 ke pasal 3, pasal 4, enggak. Dia mesti, memang ya pekerjaan teologi biblika agak ribet dalam arti gitu, cermat untuk melihat itu ya.
minimal dalam konteks dekat lah. Kalau Efesus 1 dapat disanggah dalam konteks dekat sebenarnya kan. Efesus 1. Baru kalau sudah selesai situ, tidak semua Efesus 1 membicarakan aspek-aspek predestinasi. Baru kemudian membahas misalnya Roma 9, Roma 10, Roma 11 boleh sekaligus itu. Atau predestinasi dalam Injil Yohanes. Itu kan prosedur dalam teologi biblika gitu ya. Karena apa? Karena kalau secara topikal sejak dulu kita sudah berdebat dan ini juga kan argumentasi kita kan bukan hal baru ya. Jadi memang ini juga pendapat-pendapat kita dulu secara topikal gitu kan. Sudah dari dulu lah kita berdebat soal ini dan argumen-argumennya yang disampaikan Pak Joni. Mungkin Pak Joni paling pas itu Pak Joni berbicara di forum gereja. Pak Joni di GA sekarang ya. Di itu Pak Joni dalam kedudukan Badan Pengawas Doktrin dan menasehati penginjil-penginjil untuk jangan macam-macam ya kalian dengan pandangan gitu. Tapi kalau forum di sini saya kira kita lebih terbuka gitu untuk mengkaji biblikannya gitu. Ya. Walaupun memang masing-masing gereja kita punya pandangan, tetapi coba kita bisa lebih bebas. Sebab kalau tidak, maka tidak ada diskusi gini, tidak ada diskursus kayak ini. Kalau seandainya memang kita datang sudah dengan dengan kacamata yang diakui oleh gereja gitu ya. Jadi saya menganggap bahwa forum ini itu adalah forum mimbar bebas gitu ya, kayak di kampus gitu. Forum mimbar bebas gitu, karena menghadirkan ada berbagai gereja sini ya. Saya tahu ada dari GIKI, ada juga dari Gerika mungkin ya, kemarin ya ada, atau di grup ya kemarin juga Minggu ada dari Gerika, ada dari Advent malah saya lihat itu ya, dia taruh itu GMH gitu, baru ada dari GKI. Maka tentu kita tidak datang dengan pandangan doktrin gereja, karena itu saya juga menghindar dari istilah-istilah. Karena seringkali juga memang dulu kita mengenal Calvin bukan dari buku-buku Calvin. Kita mengenal Calvin tapi dari orang-orang dispensasional kan. Karena itu yang mesti baca lagi buku Calvin gitu kan. Karena bisa aja terjadi strawman gitu, falasi. Karena kita baca buku orang-orang dispensasional tentang Calvin. Ada Calvin, ada Calvinis, bahkan berbeda itu, gitu ya. Ada pandangan Calvinis tapi bukan pandangan Calvin. Karena Calvinisme itu muncul belakangan setelah di Belanda kan, mereka konferensi di Belanda. Jadi kita juga tentu tidak ad hominem terhadap Calvin ya gitu ya. Janganlah, karena kalaupun dia mungkin memiliki latar belakang yang keras karena dia seorang hakim, itulah sumbangsi dia bagi gereja, yaitu dari aspek kedaulatan Allah. Kita kalau ada tokoh yang saya dekat sekali di Jakarta, mungkin saya tidak sebutkan nama, tapi dia munculkan, dia punya buletin dan dia tulis bahwa alat iblis zaman ini adalah Calvin gitu kan. Saya kira tidak bisa kita seperti gitu kan. Kita tidak dapat itu, walaupun kita berbeda dengan Calvin, tapi tidak boleh kita itu ad hominem gitu. Karena semua kita juga punya latar belakang yang dulu mempengaruhi mungkin kita. Tapi Calvin itu kalau kita ikuti pemikiran-pemikirannya itu banyak sumbangsi terhadap teologi Kristen. Jadi tidak semua orang kalau ada hal yang kita tidak setuju dan semua salah dia, semua jelek dia. Bukan begitu cara kita melihat. Ada hal yang kita tidak setuju sama dia, tapi ada hal-hal yang kita setuju, gitu ya. Begitu. Jadi ada kebebasan untuk kita melihat secara kritis di dalam melihat tokoh-tokoh ini. Kayak Agustinus tadi. Saya kira gereja Kristen sangat berhutang pada Agustinus. Dia tokoh besar di dalam sejarah gereja. Namun ada beberapa hal yang mungkin kita tolak. Misalnya predestinasi ganda dia ya tadi. Tadi Pak Joni juga singgung itu, menolak itu. Pak Harold juga ada singgung itu. Tapi dalam hal-hal lain, misalnya sola gratia-nya yang dikembangkan Luther, Pak, itu saya kira kita sangat mengakui jasa dia ya ketika menegakkan prinsip sola gratia, melawan Pelagius itu luar biasa. Yang dia harus perjuangkan di
pada era dia kan, sehingga dia mau menegakkan doktrin tentang anugerah. Nah, jadi begitu juga Luther, Calvin, ada hal-hal mungkin kita tidak sepaham, tetapi sumbangsi mereka terhadap teologi reformasi, teologi Protestan, itu jangan kita lupakan. Kebaikan dari teologi mereka. Ya mungkin itu semacam saran aja ya. Maksudnya ke depan itu nanti moderator atau pengelola ya Pak ini memang nggak disangka-sangka, forum ini nggak disangka-sangka gitu ya. Ini juga cuma respon, cuma saya yang bilang atau gimana sih kita buka aja forum gitu. Padahal maksud saya juga forum lain, jangan Grace Ministry, nanti kasihan Grace Ministry ini kan. Kalau sampai ada yang nggak siap gitu mengikuti perdebatan. Untung tidak semua saya lihat hadir sini. Berarti yang hadir ini orang-orang yang suka berdebat dan terbuka. Karena perdebatan itu positif. Saya kira saya dengan Pak Harold dulu sebelum Gereja Alkitab Anugerah itu berdiri, kita sudah berdebat tuh pendeta jadi ketemu di jalan kita berani debat ya, kita masih anak-anak ya. Pendeta-pendeta gemim apa semua ketemu, dan itu modal gerakan anugerah dulu, modalnya itu ada keberanian menyatakan pendapat. Pendeta Kambe almarhum saya ingat saya debat mati-matian juga di salah satu seminar, dan dia tenang-tenang aja kan, senyum-senyum aja dan no problem itu. Budaya ini saya kira pelihara lah, jaga. Walaupun kita sudah punya gereja yang punya pernyataan iman, tetapi gereja tidak boleh membatasi ketika ada di forum-forum yang umum gini untuk kita mengemukakan pemikiran pendapat, walaupun ada etikanya tentu kan. Kalau Pak Harold berubah pandangan tentu tidak boleh langsung dipaksakan ke dalam gereja kan, itu ada kan prosedurnya bagaimana itu. Tetapi gereja membatasi jemaat, apalagi para pelayan untuk diskursus seperti ini, saya kira nggak boleh karena namanya aja gereja Alkitab. Saya kebetulan gereja Alkitab ya. Cuma pakai Kristen. Kalau Pak Harold kan nggak pakai Kristen, nggak Kristen ya. Gereja Kristen Alkitab. Gitu. Kalau Pak Oki nggak pakai Alkitab dia gerejanya. Oke, saya kira itu aja dulu tanggapan saya. Baik. Maaf. Terima kasih Pak. Lagi maaf ya. Itu tanggapan aja. Baik, terima kasih Pak Pendeta James Damping. Memang sebetulnya dalam perspektif dari beberapa narasumber yang lain, coba memberikan gambaran yang lebih lebih luas dalam pandangan yang berbeda. Sekalipun memang saya sudah sampaikan bahwa penyampaian Pak Pendeta James di hari Minggu itu berbicara lebih khusus pada Efesus pasal 1 Efesus pasal 1 bahkan sampai 2 itu pun belum selesai. Jadi memang kalau mau dikatakan untuk membedah bagian itu harus ada pendekatan secara eksegetikal ya Pak. Kemudian harus kembali ke sumber primer. Nah, itu mungkin kita bisa lebih terarah. Namun dari beberapa narasumber berpikir bahwa cobalah kita berdiskusi lebih luas di. Nah, saya berpikir bahwa memang untuk membedah predestinasi untuk waktu yang sekarang ini hanya 2 atau 3 jam ke depan itu enggak cukup ya. Sedangkan bapak-bapak gereja saja berbicara Kalsedon, Nisea dan sebagainya kan berhari-hari, berbulan-bulan, berminggu tapi itu tetap masih aja ada dalam dalam perdebatan yang panjang. Tapi tidak masalah karena di sini kita tidak membidat-bidatkan pihak yang lain, tetapi kita saling melengkapi satu dengan yang lain. Saya persilakan Pak Dr. Joni Pabisa mungkin memberikan tanggapan. Sesudah itu Pendeta Harold. Ya. 3 menit ke depan, Pak. Ya, oke. Terima kasih. Kalau Pendeta James dan Pendeta Harold ini pernah jadi pembimbing saya. Dan kebaikan sebagai pembimbing itu tidak pernah dikuburkan, Pak, oleh apapun juga. Jadi hormat. Gitu. Terima kasih juga karena Tuhan mengizinkan untuk bisa bertemu dengan Pak hambanya, Pak Dr. Oki Orto. Terima kasih, Pak. Saya melihat ini kecerdasan Pak Walda ini. Iya kan? Tidak membocorkan maksud sebenarnya. Ini cerdas menurut saya. Karena ibaratnya peda sangir ini. Karena mungkin background beliau sangir kan, jadi peda sangir dia mulai lakukan ini. Di sebelahnya tajam, sebelahnya lagi tajam. Jadi tajam dua-dua ini.
Saya berpikir kecerdasan pertama adalah eh, beliau bisa melihat ada potensi celah antar pembicara ini untuk bisa dibenturkan. Tapi sayang itu gagal terwujud kan? Karena kami sama-sama tidak mau dibenturkan. Soalnya kalau dibenturkan Pak jadi benjol kita nanti. Gitu ya. Kemudian yang kedua, itu hal yang biasa karena mengharapkan ada respon dari para pendengar. Kemudian saya sebenarnya tidak tahu bahwa materi Efesus pasal 1, Efesus pasal 2 itu yang belum selesai. Saya nanya ke sana, kesempatan sebenarnya bagi saya untuk mendemonstrasikan metode metuka yang saya kembangkan itu. Itulah kontribusi dunia pendidikan terhadap bidang ilmu teologi. Yang sampai hari ini orang-orang teologi kalau mendengar itu masih agak agak gimana gitu. Mungkin karena ego keilmuannya, kok masa orang pendidikan bisa menemukan metode sebagai pengembangan selain eksegesi yang selama ini diakui gitu ya. Tapi sejujurnya saya ingin mengatakan bahwa sebagai orang pendidikan melihat bahwa metode itu sangat berguna, apalagi untuk orang awam. Kalau memang itu mau dibahas, maka saya sangat bersyukur karena kesempatan untuk mengenalkan bagaimana metode itu kita gunakan sebagai referensi tambahan buat orang awam. Karena ini untuk orang awam, saya yakin ini mumpuni, apalagi kalau orang teologi kuasai, jauh lebih hebat pasti. Lebih hebat dari apa yang saya pikirkan. Itu yang pertama. Yang kedua, saya ingin menitip pesan. Kalau terjadi kebingungan-kebingungan di kalangan orang awam yang notabene kemudian kita sebut sebagai anggota jemaat, sebagai masyarakat luas, karena adanya doktrin-doktrin yang dilahirkan dari opini, doktrin-doktrin yang dilahirkan dari hipotesa-hipotesis, tolong diajarkan kepada semua PG. Berikan bahan ajar yang tepat buat mereka. Sehingga dalam menyampaikan kebenaran nanti, janganlah menyampaikan opini yang dijadikan sebagai doktrin atau hipotesis yang dijadikan sebagai doktrin. Kalau mereka mau menyampaikan, sampaikanlah apa yang Alkitab katakan. Itu saja barangkali. Mudah-mudahan bisa memberikan perenungan. Kalau pengawas, Pak Pendeta James, ada ketua badan pengawas, Pak. Pendeta Harold itu ketua badan pengawas. Gitu. Jadi beliau masih ketua badan pengawas sampai hari ini, sampai nanti sidang umum presbiter di Toraja. Kalau mau hadir silakan, Pendeta. Bukan Pak Joni ya pengawas ya. Saya lebih suka jadi dosen dan pengembang metode. Oke, terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Baik, terima kasih Pak Dr. Joni. Ada satu ayat yang berkata begini, berbahagialah mereka yang membawa damai. Jadi saya pikir pasti dengan penyampaian ini membawa damai di antara kita semua. Silakan Pak Rol. Terima kasih Pak Walda. Jadi sebenarnya saya juga Pak James ini bukan bilang dadakan, tapi didaulat apa namanya, saya sendiri soal materi presentasi itu yang disampaikan oleh Pak James nanti sudah kemarin kali atau tadi saya minta sama Pak Wal, jangan-jangan saya mau bicara apa namanya argumentasi untuk apa namanya menyangga presentasi ini dengan saya tidak dengar Pak James punya penjelasan kan seperti tadi kita apa namanya itu tadi. Jadi begitu Pak James, bukan karena Pak James, tapi saya padahal yang saya harapkan ke saya itu serangannya harus ke saya gitu, supaya mantap kan bisa diskusi. Bisa dilanjutkan lagi supaya tepat sasaran, ya kan? Maksudnya bagaimana? Jadi begini, soal doktrin ini kan selalu dihubungkan dengan, itu sebabnya saya dalam pernyataan bahwa ini bukan dari Alkitab, karena doktrin presentasikan itu
istilah ini kan di luar sekuler itu ada istilah predestinasi, ya kan, yang diterjemahkan sebagai takdir. Orang Muslim juga ada punya pemahaman itu. Nah, tapi kalau bicara teologi itu selalu dihubungkan dengan nama Calvin, Johannes Calvin, ya kan? Tetapi terus bisa pungkiri, apalagi bicara reprobasi, ya kan? Nah, mungkin ke depan Pak Rawalda akan gagas apa namanya, soal reprobasi ini kan misalnya. Nah, itu sebabnya saya juga mengutip ada pandangan orang yang mengatakan bahwa itu bukan doktrin dari Alkitab, itu adalah doktrin dari Johannes Calvin, ya kan? Kesimpulan dari dia punya tafsiran sehingga dia menyimpulkan predestinasi ini, ya kan, ajaran predestinasi. Nah, sampai hari ini orang nggak bisa konfirmasi ke Johannes Calvin. Itu tadi kan ada bilang Calvinis dengan Johannes Calvin bisa berbeda. Karena sampai hari ini apakah benar misalnya predestinasi itu adalah ajaran simpulan daripada Johannes Calvin? Orang juga nggak bisa, ya kan? Jangan-jangan murid-muridnya yang menyimpulkan itu, dan mereka memberi nama seperti tadi di dalam apa namanya ada di Belanda, ya kan, ada pertemuan di Belanda yang muncul itu Calvinis, ya kan? Bukan dari Johannes Calvin, mungkin Johannes Calvin somati. Nah, orang nggak bisa konfirmasi dengan dia. Kalau misalnya kayak Pak James ini kan ada, orang boleh konfirmasi, Pak James, ada hari Kamis ada pernyataan begini, apa itu betul atau pandangan orang yang dikutip, kan misalnya. Tapi kalau Johannes Calvin coba, apakah orang boleh konfirmasi dengan dia? Mungkin kalau dia masih hidup atau dia mati dia bisa bangkit. Kita nggak bilang begitu. Tuh, tapi simpulan dari orang-orang bahwa saya punya pandangan soal apa namanya predestinasi ganda. Saya cuma mesti single predestinasi, tapi yang ganda itu bukan saya. Itu ada murid yang bertanya dan dia yang simpulkan, bisa aja. Ya kan, apa predestinasi ganda kan itu reprobasi. Tuh, Allah memang memilih orang untuk kasih ke neraka. Nah, orang bayangkan melihat dari segi nalar mungkin oke. Tapi keadilan Allah oke, tapi kasih Allah mana? Ya kan, soal predestinasi ganda. Nah, itu maksudnya kita bahwa saya mengutip pandangan-pandangan orang, malah ada pandangan yang mengatakan bahwa ajaran predestinasi ini dihubungkan dengan Allah misalnya, itu Allah itu tidak beda dengan iblis. Bayangkan itu kan. Nah, saya tidak tadi kutip itu kan. Seakan-akan bahwa Allah itu sudah lebih daripada iblis. Bayangkan dia memasukkan orang ke neraka sengaja. Itu kan istilah reprobasi itu dalam pengertian sepertinya terkesan Allah sengaja memasukkan orang ke dalam neraka. Nah, bayangkan itu kan. Kalau Allah sengaja memaksa orang masuk surga, tadi Pak Yus juga ditarik-tarik kemudian ditendang dari belakang, ya orang bersyukur ya kan, biarpun dapat tendangan tapi masuk surga. Tapi ini tidak dapat tendangan tapi masuk neraka. Nah, seperti itu. Nah, sehingga bagus forum ini kan, orang bisa diskusi terbuka, dan saya kira orang tidak ada tidak ada bawaan apa-apa untuk mendiskusikan ini. Orang hanya melihat apa yang Alkitab sebutkan. Memang Biblika itu seperti sudah Pak James jelaskan tadi kan, itu bagus. Maksudnya memang itu yang orang kedepankan sekarang. Bagaimana membangun satu doktrin di atas Alkitab, bukan membangun doktrin di atas tafsiran. Saya kira orang tidak sepakat itu. Tapi yang benar adalah membangun doktrin atau punya pemahaman yang tentu saja punya dasar Alkitab. So, dapat dibayangkan, saya pernah hadir pernyataan dari Pak Yakub Susabda. Dia bilang begini, saya pernah, dulu juga saya ikut-ikut pendengar di STRI di Pak Yakub. Dia bilang begini dalam satu perenungan khotbah. Saya tidak mau punya Allah yang membuat orang itu masuk neraka. Saya tidak terpikirkan dalam pikiran saya memiliki Allah yang bisa membuat orang itu ke neraka.
ya kan? Karena kalau di neraka itu adalah mama saya, misalnya, dan setelah dikonfirmasi, oh ternyata mama saya masuk neraka karena dia dipilih oleh Allah masuk neraka. Waduh, dia bilang, aduh saya tidak mau punya Allah seperti itu. Nah, seperti itulah. Sehingga saya tadi menawarkan bahwa memahami Alkitab bukan juga cuma soal nalar, kita kan. Kalau cuma nalar dilibatkan, bisa aja orang-orang pandai, toh, tapi kita juga harus libatkan perasaan, toh, dalam menafsir Alkitab, melihat Alkitab. Itu saya kira Pak Walda. Baik, terima kasih Pak Pendeta Harold yang sudah menyampaikan. Saya pikir kita tidak ada perdebatan di sini ya, malah sebenarnya saling memberikan dukungan satu dengan yang lain. Ya memang kalau sedikit Pak, bukan saya pontar ayat, tetapi ini ke Pak James, ke Efesus pasal 4 itu ada satu ayat yang menyatakan begini. Efesus pasal 4 ayat 10 kalau tidak salah sampai 14 dikatakan Allah telah memberikan rasul, nabi, pengajar, penginjil dan juga gembala untuk melengkapi. Nah ini, sampai kita mencapai kesatuan iman, tingkat kedewasaan tidak diombang-ambingkan. Jadi yang saya coba garis bawahi frase yang ada di situ adalah sampai kita mencapai kesatuan iman. Jadi artinya di dalam jemaat Efesus itu sendiri itu memang ada beragam pandangan, ada beragam tingkat pertumbuhan, tetapi mereka masih bisa ada di dalam satu persekutuan Efesus, dan kemudian Paulus katakan sampai mencapai kesatuan. Berarti ada satu proses pencapaian kesatuan dalam berbagai perbedaan-perbedaan. Dan saya pikir ya, kalau seperti tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Harold, Pak James, Pak Joni, dan juga Pak Oki, itu ada beragam, tetapi disinilah kita saling melengkapi satu dengan yang lain sampai kita mencapai kesatuan iman. Kalau demikian, saya membuka ruang untuk audiens. Pak Walda. Ya. Oh, silakan. Ada mau tambahkan? Ya, ada di chat itu. Mungkin perlu dijawab oleh Pak Dr. Oki, Pendeta Harold dan Pak James. Dari Pak Desman itu. Oh, okay. Dikatakan begini, orang yang sudah ditentukan untuk selamat, pasti mereka akan percaya sebelum mereka mati. Bagaimanapun caranya. Sebab sebaik dan sejelas apapun kita memberitakan Injil, ini yang menarik. Jika mereka sudah ditentukan untuk binasa, pasti Injil akan ditolak. Nah, pernyataan yang terakhir ini, yang kedua ini, menarik barangkali untuk dibahas karena sangat terkait dengan materi. Silakan Pak Walda, terima kasih. Terima kasih. Jadi Pak Desman sepertinya menunjukkan pertanyaan ini ke Pak James ya. Ya. Silakan Pak James. Tidak ada yang punya posisi seperti itu sebenarnya di sini. Nah itu yang memang kita ketika mendengarkan suatu penyajian harus betul-betul konsentrasi dan simak. Apakah Pak Desman mungkin mengikuti malam itu ya? Atau materi ada saya upload, coba diikuti. Itu predestinasi ganda dan saya menolak predestinasi ganda ya. Karena gini, manusia ke neraka itu karena pilihan Adam melawan Tuhan gitu ya. Manusia jatuh dalam dosa. Dan kalau Allah biarkan semua binasa kita, itu yang Paulus bilang di Efesus 2 ayat 3, sebenarnya kita ini adalah orang-orang yang harus dimurkai sama dengan mereka yang lain. Itu adalah pilihan manusia. Kalau Allah biarkan, Allah tidak bertindak apa-apa. Semua binasa kita di neraka. Tapi dalam kasihnya ia bertindak. Nah itu. Jadi kalau predestinasi ganda di kalangan reform aja, seperti tadi Pak Yakob Susabda dikatakan Pak Arol, itu menolak. Stephen Tong juga menolak itu ya. Yang mungkin predestinasi ganda kalau reform di Indonesia yang siapa ketua saat dulu sebelum Pak di senior Pak Stephen Tong, orang Cina itu. Punya buku, dia suka tulis buku juga. Siapa? Pernah datang ke Manado dia itu di gereja Kristen. Peter Wongso. Nah, jadi di kalangan reform Indonesia aja nggak semua yang menerima itu predestinasi ganda ya. Saya kira termasuk kita semua di sini yang para pemikir teologi nggak berpandangan begitu. Gitu ya. Jadi itu jawaban untuk Pak Desman.
Tentu saya juga tidak seperti itu ya, karena orang ke neraka itu karena dosa ya, dosa yang memang kita warisi dari Adam ya. Adam sudah jatuh dalam jurang dosa, kita terlahir di jurang dosa itu dan sedang hanyut dalam sungai dosa menuju lautan api. Itulah nasib kita sebenarnya. Allah sudah tentukan nasib kita, kalau kamu makan buah itu kamu mati. Dan itulah yang terjadi karena Adam memilih. Kita terhisap pada dosa Adam itu. Tapi Allah dalam kasihnya bertindak ya. Itu yang saya jelaskan. Itu kalau predestinasi itu yang single ya. Dan itu seperti toko dispensasi eh apa? Baker ya. Saya mau tanya dulu Pak Oki karena Pak Oki ini kalau literatur dia lebih ini. Gimana Pak Oki? Apa Baker sama pandangan seperti saya sampaikan gimana Pak Oki? Ya, sama. Baker, Rayleigh, Paul Ernst, Iya, Weinberg, John Wolfer. ya. Jadi saya bukan ke apa namanya ganda ya, predestinasi ganda. Gitu Pak Walda. Oke, baik Pak. Terima kasih untuk jawabannya. Saya masih beri kesempatan untuk 2 orang ke depan. Silakan, ada yang mau bertanya? Pak Boy di sini ada? Pak Boy Tamon. Mana udah? Pak Boy masih ada ya? Oh, ada. Oh, silakan Pak Wilmar. Sebelum ini tadi Pak Boy tadi udah raise hand. Silakan Pak Boy. Iya, terima kasih. Jadi ini saya justru berterima kasih malam hari ini karena saya mengikuti dari pemaparan keempat hambanya ini memang ada berkat yang sangat luar biasa karena menyangkut doktrin predestinasi ini memang membingungkan dan malam hari ini saya melihat bahwa memang sebenarnya kita semua sama, tujuannya sama, hanya mungkin karena pendekatan cara kita berpikir saja yang berbeda. Nah, mungkin pertanyaan ini lebih ke Pak Dr. Joni. Dengan topik ini, potensi kebingungan ini memang kalau kita lihat memang bukan hanya di kalangan awam saja, tetapi di kalangan kita para akademisi juga ini menjadi diskusi yang hangat dan bahkan memang membingungkan kita. Makanya di grup diskusinya sangat luar biasa. Nah, saya memang juga masih di WA sama saudara kita yang memang mempertanyakan materi Pak Pendeta James. Dan saya memang menjelaskan sebenarnya di kesimpulan sudah jelas. Di kesimpulan materi itu. Karena memang untuk pengajaran tentang doktrin predestinasi ini memang dilihat dari teks dulu. Nah, yang mungkin saya bisa tanyakan ke Pak Dr. Joni ini, nah bagaimana ini meminimalisir kebingungan ini, karena kalau tadi saja di pemateri ketiga antara John Calvin dengan Martin Luther juga ada perbedaan, dan ini juga akan membingungkan, iya kan? Nah, bagaimana meminimalisir kebingungan ini di kalangan kaum awam, bahkan di kalangan kita para akademisi, pandangan analisis sampai pada kesimpulan Pak Dr. Joni tentang urutan keselamatan itu, atau istilah Pak Pendeta Dr. James adalah ordo solutis dalam teks Efesus pasal 1. Nah, apakah memang analisis sampai pada kesimpulan Pak Dr. Joni sama dengan kaum kompatibilis yang tadi disampaikan juga oleh pemateri kedua Pak Dr. Oki, seperti Baker, Rayleigh, dan Paul Ernst. Nah, ini mungkin yang saya coba mendengar analisis dan kesimpulan Pak Dr. Joni tentang urutan keselamatan itu atau ordo solutis dari doktrin ini, sehingga memang kita bisa ada pencerahan dan tidak bingung. Ya, seperti itu Pak Dr. Joni.
Silakan Pak Dr. Joni. Ya, terima kasih Pak. Keinginan hati untuk mau menjawab ya, tetapi saya harus konsisten dengan materi yang saya sampaikan, bahwa saya tidak menjelaskan tentang uh, ordo solitis itu, ya. Saya sama sekali tidak pernah menyinggung itu. Sehingga demikian, nantilah dicari waktu yang lain jikalau memang itu menjadi bagian saya. Tetapi dari pertanyaan tadi ada yang harus saya jawab, yaitu penanya minta bagaimana cara meminimalisir kebingungan terhadap doktrin predestinasi. Itu yang saya bisa jawab, Pak. Sehingga demikian saya menawarkan beberapa langkah. Yang pertama, sederhanakan pengajaran. Kalau ngajar orang awam, Pak, jangan menggunakan istilah-istilah yang mereka bingung, mereka tidak tahu. Karena orang awam itu ada yang tidak sekolah, Pak. Ada yang cuma SD tidak tamat, ada yang tamat SD, SMP. Tidak semua orang awam itu sekolahnya sekolah teologi. Sehingga dia bisa kenal istilah teologi. Dan kita memiliki orang-orang seperti itu yang banyak di gereja kita. Karena tidak semua ya bersekolah teologi. Nah, gereja mungkin ada yang memiliki kebiasaan-kebiasaan strategi melaksanakan PA, dan itu juga saya pernah alami bertahun-tahun. Makanya saya menyebut Pak Pendeta James Damping itu sebagai pembimbing saya hari yang lalu sampai hari ini, Pak Pendeta. Ya, dan sampai ke depan itu tidak pernah berubah. Saya besar lewat belajar itu, Pak. Dan kemudian dalam konteks saya sebagai seorang pendidik, maka penyederhanaan pengajaran itu menjadi penting sekali. Kita tidak perlu dianggap sebagai orang yang hebat dalam bidang teologi. Karena jangan-jangan ketika persiapan kita untuk dianggap hebat, justru membuat kita kehilangan pahala dari pengajaran yang kita lakukan. Kemudian saran saya yang kedua adalah, mari kita menekankan pada kasih Allah. Sudahlah kita berdebat tentang istilah. Saya katakan tadi, mau tunggal, mau ganda, mau katakan bukan ajaran Alkitab, akhirnya kita berada pada satu titik temu yang sama, yaitu Injili mereka. Sehingga demikian, berita Injil itu harus kita utamakan dalam 1 Korintus 15 ayat 3, 4 itu. Kalau kita memberitakan sesuatu yang tidak mengandung berita yang sangat penting itu, maka saya secara pribadi akan mengatakan begini, sebenarnya kita tidak menyampaikan Injil. Inilah berita yang sangat penting, bahwa Yesus telah mati, dikuburkan, bangkit. Kita beritakan itu kasih Allah di dalam Yesus. Kemudian, mari kita hubungkan pengajaran yang kita lakukan itu dengan kehidupan praktis. Mengapa saya menawarkan solusi ini? Karena biasanya kebingungan itu muncul ketika orang sulit sekali mengaitkan doktrin dengan kehidupan sehari-hari. Bagaimana mengaitkan predestinasi dengan pengajaran tentang tanggung jawab pribadi? Iman, keselamatan melalui Kristus akan memberikan pandangan yang lebih seimbang dan relevan. Sehingga demikian mengaitkannya itu menjadi penting. Mau selamat, percayalah Kristus dulu. Setelah percaya Kristus, dia mau tunggal kah, mau apa, yang penting percaya Kristus dulu. Gitu kan? Masih selamat kok. Gitu. Yang penting dia akui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, menerima Yesus dalam hati sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dia pasti selamat. Itu dulu. Jadi mari kita kaitkan, lalu kemudian kita mulai melakukan penjelasan, memberikan penjelasan, mengait-ngaitkan dengan kehidupan praktis mereka. Kemudian solusi yang keempat yang saya tawarkan adalah kita harus mempersiapkan diri dalam pengajaran sehingga kita memiliki penyajian
yang beragam perspektif. Berkhotbah itu tidak boleh dadakan ya. Walaupun kemudian ada ayat Alkitab mengatakan baik atau tidak baik waktunya, jangan diartikan tidak ada persiapan. Harus tetap ada persiapan itu, gitu ya. Kemudian, jadi penyajiannya harus beragam perspektif. Artinya butuh persiapan, butuh waktu untuk merenungkan. Tetapi hati-hati, karena pintu untuk masuk di opini, pintu untuk melahirkan hipotesis, bisa jadi juga lahir dari kegiatan itu. Sehingga demikian kendalinya harus jelas. Langkah yang kelima yang saya tawarkan adalah mari kita berdiskusi dan berdialog. Kalau memang tidak jelas, bertanyalah ke Pendeta James, bertanyalah ke Pendeta Oki, bertanyalah ke Pendeta Harold, bertanyalah ke Pak Walda, dan bertanyalah juga ke saya yang masih bingung. Oke. Kalau saya bisa jawab, saya jawab. Kalau tidak, saya akan ajak bersama-sama supaya kita pergi ke gembala yang betul-betul bisa menempatkan kita pada rumput yang hijau, kandang yang nyaman, tidak gampang singa masuk, harimau masuk, dan seterusnya. Kemudian, ini yang penting. Gunakan sumber yang terpercaya. Sehingga demikian, kalau dalam profesi kita kan itu ada masalah validitas, reliabilitas gitu. Dalam penulisan karya tulis itu nggak boleh kita mengambil referensi yang berbasis blogspot. Gitu. Nggak boleh kan? Jadi harus referensi-referensi resmi. Referensi-referensi yang valid. Sumber yang terpercaya. Jangan kemudian kita mengambil sumber yang itu berisi kesaksian-kesaksian pribadi yang tidak jelas siapa saksinya, apa referensinya, dan seterusnya. Jadi itu 6 langkah yang saya tawarkan, Pak, sesuai dengan materi saya. Dan kalau terkait dengan ordo salutis itu, order of salvation itu, nantilah Pak, karena kita akan mulai dari pemilihan, kemudian panggilan, kelahiran kembali, pertobatan, pembenaran, pengangkatan, pengudusan, dan seterusnya. Banyak Pak, sampai pemuliaan itu. Itu kita bisa kaji lebih jauh, tapi nantilah pada bagian yang lain, karena malam ini materi saya bukan itu. Demikian, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Wilmar yang sudah menyampaikan pertanyaan sekaligus Ada bisa sedikit lagi? 1 menit Pak, silakan. Ya, terima kasih Pak Dr. Joni. Maksud saya karena dari materi Pak disampaikan adalah kajian kritis potensi kebingungan ini, dan penekanannya adalah pada berita Injil yang diutamakan. Nah, maksud saya supaya jemaat awam ini tidak bingung, apakah urutan keselamatan itu memang percaya berita Injil dulu atau pemilihan atau bagaimana? Supaya ini memang betul-betul potensi kebingungan ini tidak ada lagi di kalangan jemaat awam, termasuk kita akademisi lah. Ya. Itu Pak Dr. Joni. Silakan Pak, jawab. Pak John. Unmute dulu Pak. Oke. Saya paham sekali Pak. Cuman begitulah saya Pak. Kalau bukan bagian saya tidak mau bahas Pak. Gitu ya. Oh ya, terima kasih karena Pak. kita akademisi sama-sama Pak. Jadi saya tidak akan jawab Pak. Walaupun saya tahu ada 9 di sana urutan yang bisa saya jelaskan. Terima kasih. Oke, baik. Nanti kalau ada kesempatan kita buka forum lagi Pak yang lebih luas. Dan saya sempat berbicara dengan Pak Joni mengenai metode itu Pak ya. Mungkin itu bisa ada waktu bisa dipresentasi supaya menjadi bukan pembanding ya. Melengkapi lah dengan eksegesis supaya kita tidak terjebak di eisegesis. Begitu kan? Oke, baik. Kita sudah hampir di penghujung, tapi sebelum masing-masing memberikan statement, saya ingin kita refresh dulu ya dengan satu pujian.
how I know my Jesus is real. You may not the things I say, and the way I feel my life, but I know He's real. Jesus, you may ask me how I know my Jesus is real. You may doubt the things I say,